Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Garam secara mendadak mendapatkan serangan kejutan dari Goblin Mother, sehingga membuat smartphone-nya kecolongan. Garam sendiri sangat terkejut karena dirinya tidak mendengarkan langkah kaki orang ini sebelum dia mulai berbicara dengannya. Bahkan ketika dia mulai meraba-raba ponsel yang ada di dalam rompinya, dirinya tidak menyadarinya sama sekali. Namun tepat sebelum Garam menjauh dari wanita itu, Garam mencium bau sesuatu yang sangat melekat padanya, yaitu campuran bau darah dan juga bahan alkimia. Tidak salah lagi, Garam melihat Goblin Mother sebagai sosok yang sangat mirip dengan ayah kandungnya yang telah melakukan eksperimen manusia pada anaknya sendiri. Wali kelas tentunya memberikan hormat pada Nyonya sambil menanyakan apa yang dilakukan Nyonya di sekolah ini. Goblin Mother berkata panggil dirinya sebagai ketua PTA dan wali kelas meminta maaf karena dirinya terlalu terkejut melihat kedua datang. Goblin Mother berkata sudah cukup dengan berbahasa basinya karena dirinya memiliki urusan yang sangat penting dengan wanita licik ini. Goblin Mother mendengar kalau ada seorang murid pindahan yang telah membuat kekacauan belakangan ini, bahkan dia berani membuli Kang Ahyun secara terang-terangan. Goblin Mother berkata sebagai seorang ketua PTA sekaligus sebagai ibunya Kang Ahyun, bukankah setidaknya dirinya harus melihat wajah pelakunya setidaknya sekali? Goblin Mother menanyakan kenapa dia sampai merekam kegiatan teman-temannya di kelas. Apakah dia mencoba membuat kekacauan yang lebih buruk lagi? Akan tetapi Garam malah menanyakan kenapa dia bisa tahu kalau dirinya menyembunyikan ponselnya di dalam rompinya. Goblin Mother berkata memangnya orang bodoh mana yang tidak akan sadar ketika melihat wajah liciknya itu tersenyum-senyum ketika ponselnya dirampas. Goblin Mother berkata hanya orang tolol saja yang akan percaya kalau dia tidak merencanakan sesuatu yang licik dengan wajah itu. Jadi dirinya yakin kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu. Garam mengatakan itu alasan yang sangat masuk akal, tapi bukankah tante sangat tidak sopan karena telah meletakkan tangannya ke dalam saku seorang gadis muda tanpa memberikan peringatan sama sekali. Goblin Mother tentunya membalas memangnya siapa yang tidak sopan di sini. Apakah dia pikir kalau mengompol di pangkuan anaknya itu termasuk sopan? Tentu saja baru pertama kali ini Garam terkena counter attack. Bahkan dia hanya bisa melongo karena tidak bisa membantah tindakan isengnya. Goblin Mother berkata kalau dirinya akan menyita ponselnya untuk sementara waktu sebagai ketua PTA. Jadi sebaiknya dia tidak mencoba berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Selain itu, Goblin Mother juga memperingatkan kalau sebentar lagi dia juga harus menerima hukumannya karena telah berani menyakiti anaknya. Sampai saat itu tiba, Goblin Mother akan membiarkannya menikmati masa-masa bermainnya. Jadi sampai jumpa lagi ketika waktunya sudah tiba. Tentu saja Garam merasa ini sangat gawat karena ponsel itu berisikan data-data yang sangat penting, termasuk dengan foto Kang Ahyun yang sedang tertidur cantik. Garam berpikir apakah dirinya harus menyerangnya dari belakang secara mendadak dan mengambil paksa smartphone-nya darinya. Akan tetapi naluri binatang buasnya memberitahu kalau wanita ini terlalu berbahaya kalau sampai dirinya hanya melakukannya setengah-setengah. Kecuali dirinya sudah bersiap untuk membunuhnya, maka akan sangat mustahil baginya untuk mengalahkannya, apalagi untuk merebut ponselnya darinya. Garam sebenarnya bisa saja menghancurkan wanita ini ketika dia lengah, tapi instingnya memberitahu kalau itu akan menjadi senjata makan tuan. Garam merasa kalau situasi ini benar-benar sangat kacau karena dirinya membiarkan pertahanannya melemah hingga akhirnya memberikannya sebuah kesempatan. Bahkan jika dirinya nekat untuk menyerangnya dari belakang, itu nantinya akan membuatnya dicap sebagai seorang siswi nakal yang telah berani menghajar ketua PTA.
Jika hal seperti itu sampai terjadi, maka bukan hanya rencana balas dendamnya saja yang akan gagal, tapi geng poros juga akan memburunya untuk membalaskan dendamnya Kang Ahyun. Garam berpikir kalau ini skenario paling buruk akibat dari kelalaiannya, padahal hanya tinggal 1 hari saja sebelum eksekusinya Kang Ahyun dimulai. Meskipun begitu, Garam merasa kalau dirinya harus berpikiran dingin dan tidak boleh gegabah seperti orang-orang tolol yang hanya bisa mengandalkan kekerasan. Garam masih mengingat pesan dari kakak baik kalau ponselnya sudah dipasang dengan sistem keamanan, jadi bukan hanya sekedar ponsel biasa. Ponsel itu dilengkapi dengan keamanan berlapis-lapis untuk berjaga-jaga kalau dirinya kehilangan ponselnya atau jika ada seseorang yang mencoba untuk membobol datanya. Jika ponsel itu mendeteksi kecurigaan sekecil apapun, itu akan menghapus kunci enkripsi internal hingga akhirnya nanti akan membuat ponselnya jadi rusak. Terlebih lagi dirinya juga sudah mencadangkan semua data yang penting dan tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam 1 atau 2 hari sebelum Kang Ayun akan dieksekusi. Untuk sekarang ini Garam hanya bisa mengandalkan kemampuan keamanan dari ponsel yang telah diberikan oleh kakak baik dan semoga saja itu berhasil mencegah masalah. Sekarang kita berpindah ke ruangan kepala sekolah, di mana Kang Taihan menanyakan apakah keponakannya merasa sedikit lebih baik. Kang Taihan meminta supaya dia tidak mengkhawatirkan banyak hal, tapi tampaknya Kang Ahyun masih kena mental. Kang Taihan memberitahu ketika dirinya memeriksanya bersama dengan Saman, tidak ada satupun dari Saman itu yang memberitahu kalau ada arwah yang menempel padanya. Kang Taihan berkata orang yang bernama Baek Doryong atau siapapun itu, dia pasti adalah Saman palsu yang mencoba untuk menakut-nakutinya. Kang Taihan berkata banyak saman palsu yang berkeliaran sejak zaman dulu, sambil menghasut kalau mereka bisa menghilangkan arwah gentayangan yang telah mengikuti mereka ataupun telah membuat sial mereka. Kang Taihan yakin kalau ada sesuatu yang dia masukkan ke dalam gelas tersebut, seperti obat narkotika yang membuatnya bisa berhalusinasi melihat hantu. Kang Ayun berkata kalau diingat-ingat kembali, bajingan Baek Doryong itu menyuruhnya untuk melakukan ritual terakhir tepat setelah dirinya kembali dari pantai. Kang Ayun menceritakan kalau dirinya harus meminum sedikit air laut yang telah berada di dalam gelas itu agar kekuatan Raja Naga juga melindungi tubuhnya. Kang Taihan berkata sudah pasti ada obat narkotika yang telah membuatnya berhalusinasi melihat bayangan hiena dan luka yang ada di lehernya itu akibat dari mimpi buruk hingga dia mencekik lehernya sendiri. Kang Taihan berkata meskipun tes pemeriksaan hari ini negatif, tapi ada kasus di mana tes lengkap menunjukkan hasil positif, jadi mari kita tunggu sedikit lebih lama lagi. Kang Taihan juga memintanya tidak perlu khawatir, karena obat seperti itu tidak akan pernah membuatnya kecanduan, dan pihak rumah sakit juga bilang kalau tidak ada masalah pada tubuhnya. Kang Ayun kemudian menanyakan bagaimana kalau sebenarnya tidak ada obat sama sekali, melainkan ada seseorang yang telah membobol masuk ke dalam kamarnya. Kang Ayun berkata kalau cekikan yang dirinya rasakan itu benar-benar nyata dan bukan berasal dari cekikannya sendiri, bahkan sampai sekarang dirinya masih bisa merasakannya. Kang Taihan berkata dirinya ragu kalau ada penyusup yang masuk ke dalam kamarnya karena dirinya sudah memeriksa semua CCTV yang ada. Kang Taihan berkata dirinya sudah memeriksa semua rekaman, bahkan sebelum hari kejadian itu dimulai, tapi hanya ada aktivitas normal dari para penghuni apartemen. Bahkan sewaktu dia pergi ke pantai, tidak ada seorang pun yang mencoba untuk membobol pintu kamarnya, apalagi mencoba untuk mengetok-ketok pintu kamarnya. Memang ada beberapa kegiatan dari para pekerja interior yang datang, namun mereka tidak melakukan sesuatu yang aneh ke kamarnya. Satu-satunya yang aneh adalah kamar di lorong dan juga atap gedungnya sudah tidak merekam kegiatan selama seminggu lebih. Jadi kalau semisal ada penyusup, pasti dia sudah menyewa seluruh apartemen ini. Akan tetapi itu sama sekali tidak masuk akal karena orang yang berada di sebelahnya hanyalah penata rias busana bersaudara.
Lalu kedua teknisi pemasang internet juga sudah tinggal di sana lebih dari 6 bulan. Bahkan wajah mereka menggambarkan kalau mereka ini hidup pas-pasan. Terlebih mereka tidak perlu mengkhawatirkan orang gila yang bercita-cita menjadi seorang pesulap yang baru saja pindah seminggu yang lalu. Satu-satunya jawaban paling masuk akal adalah dia sudah terkena obat narkotika dan saman palsu itu pasti mencoba untuk menjebaknya agar dia terus datang padanya. Kang Taihan berkata setelah hasil uji laboratoriumnya menunjukkan positif, dirinya akan melaporkan Baek Doryong atas tuduhan pengedaran narkoba. Tentu saja mereka nanti akan memindahkan Baek Doryong ke distrik Dosu agar mereka bisa menginterogasinya sendiri. Dari apa yang telah dirinya dengar dari Jin Song, Yun Garam sendiri yang merekomendasikan Baek Doryong, maka itu berarti mereka berdua telah bekerja sama. Kang Taihan juga memberitahu kalau dirinya sudah mendapatkan informasi mengenai latar belakang Yun Garam dan rupanya informasi itu sangat akurat. Namun karena mereka tidak bisa menangkap Yun Garam gara-gara email terjadwal tersebut, maka mereka bisa menginterogasi Baek Doryong. Kang Ayun yang merasa cukup lega menanyakan, apakah itu berarti paman sudah mengetahui siapa yang mendukung Garam sampai dia berani melakukan tindakan lancang padanya. Kang Ayun menanyakan apakah paman bisa memberitahunya, tapi Kang Taihan berkata agar dia tidak terkejut terlebih dulu. Kang Taihan berkata kalau orang yang mendukung Yon Garam adalah wanita gila yang bernama Cha Soyun, dan itu benar-benar membuat Kang Ayun malah jadi merinding. Kang Ayun tentunya menanyakan kenapa dia bisa memiliki hubungan dengan Cha Soyun, padahal dirinya tidak mendengarnya ketika berada di sekolah yang sama. Kang Taehan berkata menurut penyelidikan dari detektif swasta, kalau Yon Garam itu adalah pembelot dari Korea Utara dan dia datang bersama dengan kakaknya yaitu Yon Gahyu. Namun setelah menjadi pembelot Korea Utara, dia tiba-tiba memiliki rasa kecintaan yang sangat tinggi pada Korea Selatan hingga membuatnya akrab dan menjalin banyak koneksi. Dengan adanya bantuan kebijakan dukungan bagi para pembelot, dia melakukan segala jenis pekerjaan dalam divisi politik muda. Pada awalnya dia bekerja sebagai asisten di partai oposisi selama setahun, tapi entah kenapa dia tiba-tiba merubah arah pikirannya. Yeon Gahyu akhirnya bergabung ke partai yang berkuasa dan menjadi pekerja untuk para pembuat undang-undang dari faksinya Cha Kang-yun. Namun tepat ketika karirnya sedang berjalan sangat mulus, dia tiba-tiba meninggalkan semua pekerjaannya dan berpindah ke distrik Dosu. Dari semua waktu, Yeon Gahyu berpindah ke distrik Dosu setelah menghadiri acara promosi olahraga dari Kementerian Kebudayaan, di mana Cha Soyun menjadi tokoh utamanya. Yang lebih aneh lagi investigasi mengenai Yon Garam. Rupanya dia dikenal sebagai seorang pembohong dan selalu mencoba mencuri perhatian di SMA Putri Mapo. Garam dengan sesumbar pernah bercerita kalau dia memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh kelas dunia seperti bintang muda Cha Soyun. Namun tetap saja teman-temannya berpikir kalau Garam pasti terlalu kesepian di Korea Utara sampai-sampai mengarang cerita memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh kelas dunia. Itulah kenapa mereka mencoba mencari informasi melalui internet dan mereka secara tidak sengaja menemukan bahwa Yon Garam pernah bermain-main dengan Cha Soyun. Kang Taihan memberitahu awalnya cukup mengherankan kenapa dia mengarang cerita seperti itu, tapi mengingat kakaknya bekerja untuk Cha Kang-yun, hal ini bisa saja berhubungan. Tentu saja Kang Ayun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Yon Garam memiliki hubungan dengan wanita mengerikan itu. Kang Taihan berkata ini hanyalah foto dari paparazi, jadi kebanyakan orang tidak terlalu menganggapnya serius, terlebih penampilan Yon Garam mirip seperti warga sipil atau seorang penggemar yang tiba-tiba datang. Singkat kata dalam pembicaraan panjang yang bahkan sudah dipersingkat ini, intinya kedua Yon bersaudara ini memiliki hubungan dengan Cha Soyun. Jika mereka datang ke Dosu di saat pemilu sedang berlangsung, maka hanya ada satu alasan yang masuk akal.
Tidak seperti ayahnya, Cha Soyun ingin mereka kalah dalam pemilu supaya mereka gagal menepati janji menjadikan Kim Seon-do sebagai seorang wali kota. Jika mereka sampai gagal menepati janji tersebut, maka mereka harus menyerahkan hak operasi atas Kepulauan Kei. Kang Taehan memberitahu kalau si jalang pecandu dopamin itu selalu terobsesi dengan Kepulauan Kei yang mereka kelola, jadi semua ini terasa masuk akal. Meskipun dia sudah memiliki Pulau JJ di Incheon, tapi dia masih berambisi untuk mendapatkan Pulau K di Busan. Kang Taehan memberitahu perempuan gila itu lebih serakah daripada iblis, bahkan mungkin para iblis akan bersujud padanya sambil mengemis untuk menjadi muridnya. Kim Seon-do masih percaya diri untuk memenangkan Kim Seon-do sebagai wali kota Busan, tapi akan jadi cerita lain kalau Cha So-yun sampai ikutan dalam permainan ini. Kang Ayun tentunya jadi merinding ketakutan sambil berkata, sekarang akhirnya dirinya paham kenapa wanita itu terus memprovokasinya. Kang Ayun yakin kalau perempuan gila itu ingin mereka kalah dalam taruhan, jadi dia mengirimkan Yon Garam untuk mengacaukan panggungnya. Kang Ayun benar-benar sangat marah karena dia seolah-olah tidak terlibat sama sekali. Bahkan dia menggunakan hiena yang tidak ada hubungannya sama sekali untuk mengguncang mentalnya. Kang Ayun berkata kalau semua ini pasti perbuatan si jalang sialan itu dan dia selalu melakukan sesuatu dengan memerintah orang lain sesuka hati. Akan tetapi Kang Taehan memberitahu kalau dirinya memiliki kesimpulan lain bahwa sejujurnya semua ini hanyalah omong kosong yang dibuat-buat. Kang Ayun menanyakan kenapa paman malah tidak yakin dengan hasil investigasi yang diminta paman sendiri dari detektif swasta. Kang Taehan berkata semua ini terasa seperti dibuat-buat oleh seseorang dan firasatnya mengatakan kalau Lee Myung Jung terlibat dalam skenario ini. Kebenaran biasanya berasal dari sesuatu yang sederhana, dan tidakkah dia berpikir kalau sebenarnya semua ini tidak ada kaitannya dengan pemilu? Kang Taehan berkata kalau dari sudut pandangnya, segala sesuatu berputar-putar di sekelilingnya dan bukan berfokus pada masalah politik. Kang Taehan berkata apakah dia tidak merasa kalau semua masalah ini berpusat pada Hyena, bahkan Kim Seon-do tidak mendapatkan masalah apapun. Satu-satunya hal yang menurutnya masuk akal adalah semua ini adalah perbuatan Lee Myung-jon untuk membalaskan dendam dari putrinya. Kang Taehan yakin kalau Lee Myung-jon sudah menyuap para detektif swasta itu dengan memberikannya informasi palsu supaya mereka berhadapan dengan Cha So-yun. Kang Taehan berkata intuisinya bilang kalau ada sesuatu yang janggal dari semua ini, tapi Kang Ayun bertanya apakah paman ini sebenarnya bodoh. Kang Ayun berkata sudah jelas kalau semua ini adalah perbuatannya Cha So-yun, bahkan dugaan dari balas dendamnya Lee Myung-jon pasti termasuk dari bagian rencana wanita iblis itu. Jika ini memang adalah perbuatannya Lee Myung-jon, kenapa dia terang-terangan menggunakan nama Hyena untuk menghancurkan mentalnya? Terlebih lagi apakah paman tahu kalau Cha So-yun adalah orang yang membakar semua buku diari Hyena setelah dia membobol apartemennya setelah Hyena bunuh diri? Satu-satunya yang dia sisakan hanyalah buku harian berbahasa Inggris supaya tidak menimbulkan kecurigaan kalau Hyena sebenarnya belajar bahasa Inggris. Buku harian berbahasa Inggris itu diterima sebagai barang bukti dan mereka juga sudah diberitahu mengenai isi dari buku diari tersebut. Akan tetapi Hyena tidak pernah menyebutkan secara rinci mengenai apa yang dirinya lakukan dengan lonceng saman, jadi Lee Myung-jon pastinya tidak akan mengetahuinya. Buku itu memang menjelaskan bagaimana dirinya mengunci Hyena di dalam tong, lalu dirinya memukuli tong itu berulang kali, sekaligus juga membuatnya menjadi karung tinju. Hanya ada dua orang yang mengetahui soal lonceng saman, yaitu Song Hyun Jin dan juga Cha So-yun. Tapi Kang Taehan menanyakan bagaimana kalau Lee Myung-jon sudah menginterogasi Hyun Jin untuk menemukan soal lonceng tersebut. Kang Ayun berkata dirinya sudah menelpon Hyun Jin, tapi wanita bodoh itu tidak tahu apa-apa dan dia malah memamerkan kalau dirinya sedang menikmati hidupnya, jadi dirinya merasa sangat iri.
Kang Ayun sangat yakin kalau Cha Soyun ingin agar mereka berurusan dengan Myung Jon, sementara orang itu akan memetik hasilnya tanpa perlu turun tangan. Kang Ayun berkata dirinya sangat mengenal wanita jalang itu dengan baik, jadi pasti inilah rencana yang sedang dia buat untuk mereka. Akan tetapi Goblin Mother tiba-tiba muncul sambil berkata, kalau begitu kenapa mereka tidak langsung membuka ponsel ini untuk mendapatkan jawaban pastinya. Goblin Mother berkata kalau dirinya berhasil mendapatkan ponselnya Yon Garam, jadi mereka tidak perlu khawatir siapa yang akan menjadi dalang di balik kerusuhan ini. Kang Ayun tentunya langsung memeluk ibunya, dan Goblin Mother berkata agar anaknya tidak perlu khawatir, karena ibu sudah datang kemari untuk membantunya. Goblin Mother mengatakan kalau dirinya akan membalaskan perbuatan mereka yang telah mengganggu anaknya. Jadi apakah dia sekarang sudah mengerti? Dan Kang Ayun berkata, baiklah. Goblin Mother berkata baguslah kalau begitu, tapi ada sesuatu yang ingin dirinya bicarakan dengan pamannya terlebih dulu. Goblin Mother menanyakan apakah dia bisa keluar sebentar dan mengizinkan mereka berdua menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan. Tampaknya wajahnya Kang Ayun terkejut lagi, namun bersamaan juga dia seperti punya rasa trauma pada sikap ibunya. Kang Ayun tentunya langsung keluar dengan wajah pucatnya, dan sepertinya Kang Ayun tahu mengenai rahasia ibunya atau kecurigaan apa yang telah dimiliki oleh ibunya. Goblin Mother bersyukur ternyata dia lebih baik daripada yang dirinya duga, dan Kang Taehan berkata dirinya setuju dengan kakak ipar. Namun secara tiba-tiba, kedua orang ini malah menatap satu sama lain dengan tatapan yang cukup mencurigakan. What the hell? Oh my god, no way. Siapa sangka kalau keluarga biadab ini lebih biadab daripada orang-orang biadab yang tidak beradab. Gak nyangka banget sumpah, admin gak mau berpikiran negatif loh. Tapi isi pikiran admin itu terus berkata kalau Kang Ayun itu sebenarnya anak haram. Sampai sekarang kita masih belum dikasih tahu siapa nama si Jalang Lonte ini. Apakah sebaiknya kita tetap memanggilnya sebagai Goblin Mother atau mungkin kita sebut saja sebagai Salome? Goblin Mother berkata terima kasih sudah menggantikan peran ayah ketika mereka berdua sangat sibuk. Dan Kang Taehan berkata kalau kakak ipar tidak perlu berterima kasih. Namun bersamaan dengan itu, tampaknya Han Sojun malah menelponnya di waktu yang sangat tepat dan kita tidak perlu melihat adegan biadab yang akan mereka lakukan. Kang Taehan berkata orang ini malah menelponnya di waktu yang tidak tepat, tapi apa boleh buat kalau mereka harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kang Taehan berkata kalau mereka sudah mengambil ponsel gadis kecil itu seperti yang telah dia minta padanya. Jadi apakah dia bisa meretas ponsel ini dengan menggunakan paket yang dia kirimkan?